Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lagi sahabat Prophet Story. Kembali lagi sama kita yang kali ini insya Allah akan membawakan kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir alaihissalam. Nah, daripada lama-lama, langsung aja yuk kita ke kisahnya. Nabi Khidir alaihissalam menjadi salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala yang kisahnya ditulis dalam Al-Quran. Nama asli beliau adalah Balia bin Malkan. Beliau dipanggil dengan sebutan Khidir karena dalam kitab Bukhari diterangkan jika beliau datang di suatu tempat yang kekeringan, maka tempat itu akan menjadi subur. Dituliskan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Kisah Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam ini diceritakan lengkap dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Dikisahkan suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada Nabi Musa bahwa ada seseorang yang lebih alim darinya. Dan orang itu tinggal di antara bertemunya dua lautan. Nabi Musa alaihissalam pun penasaran dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan orang tersebut. Ya Rabb, wa kaifa li bihi? Wahai Tuhanku, bagaimana caranya saya dapat bertemu dengannya? Al-Hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Nabi Musa alaihissalam. Qala ta'khudhu ma'aka huta taj'aluhu bimiktal fahaitsu ma faqadtal huta fahuwa tham. Bawalah bersamamu ikan, lalu masukkan ikan itu ke dalam wadah ikan. Manakala kamu merasa kehilangan ikan itu, maka dia berada di tempat tersebut. Al-Hadis. Dengan ditemani muridnya Yusha bin Nun, Nabi Musa alaihissalam segera berpetualang mencari Nabi Khidir alaihissalam. Di tengah perjalanan, Yusha bertanya kemana arah tujuan dari petualangan mereka. Nabi Musa alaihissalam menjawab, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Quran surah Al-Kahfi ayat 60. Nabi Musa alaihissalam terus mencari di mana pertemuan dua lautan itu berada. Ketika keduanya sampai di dekat laut, mereka menuju ke sebuah batu besar. Kemudian mereka merebahkan diri, beristirahat, dan tertidur. Ikan yang berada di dalam kembu itu bergerak dan melompat ke laut. Ketika Nabi Musa alaihissalam terbangun, muridnya lupa memberitahukan kepadanya tentang ikan yang mereka bawa itu. Dan keduanya terus melanjutkan perjalanan. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba.
Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua lautan itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Surah Al-Kahfi ayat 61. Setelah mereka berjalan cukup jauh dari tempat ikan itu melompat, Nabi Musa alaihissalam berkata, Qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Musa berkata kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Quran Surah Al-Kahfi ayat 62. Ketika Yusa ingin mengeluarkan perbekalan, ia baru teringat dan langsung melapor kepada Nabi Musa alaihissalam. Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa asyaitanu an adhkurahu wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Tahukah kamu, tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Quran Surah Al-Kahfi ayat 63. Mendapat penjelasan dari muridnya itu, Nabi Musa alaihissalam mengabarkan bahwa tempat yang mereka tuju adalah tempat ikan itu melompat. Mereka keduanya segera kembali. Ketika mereka telah sampai di tempat semula, maka mereka langsung bertemu dengan seseorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maksud. Nabi Musa alaihissalam segera mengucapkan salam dan langsung mengutarakan keinginannya. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Quran Surah Al-Kahfi ayat 66. Nabi Khidir alaihissalam menjawab, Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lahu tuhit bihi khubra. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Quran Surah Al-Kahfi ayat 67 sampai 68. Nabi Musa alaihissalam berkata, Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Insyaallah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menantangmu dalam urusan apapun. Quran Surah Al-Kahfi ayat 69. Akhirnya Nabi Khidir alaihissalam mengizinkan dan memberi persyaratan pada Nabi Musa alaihissalam. Qala fa inittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang suatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu. Setelah Nabi Musa alaihissalam menyanggupi, maka mereka berdua memulai perjalanan. Yusa bin Nun tidak ikut dalam perjalanan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Akhirnya mereka sampai di pantai. Mereka langsung mendekati perahu. Disebutkan bahwa para pemilik perahu yang ada di pantai itu telah mengenal Nabi Khidir alaihissalam. Maka mereka membawa keduanya tanpa sepeser ongkos karena menghormati Nabi Khidir alaihissalam.
Ketika perahu yang mereka tumpangi itu mengarungi bahtera, Nabi Khidir alaihissalam bangkit dan melubangi perahu itu. Lalu ia mengeluarkan sebuah papan yang ada di perahu itu untuk menambalnya. Melihat hal itu, Nabi Musa alaihissalam tidak dapat menahan dirinya lagi untuk bertanya seraya memprotesnya. Akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Mengapa kamu melubangi perahu itu yang mengakibatkannya kamu menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Mendengar protes dari Nabi Musa alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam berhenti dari aktivitasnya ini dan berkata, Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia berkata, bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Nabi Musa alaihissalam diam sejenak dan teringat dengan persyaratan itu. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Dia Musa berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Nabi Khidir alaihissalam memaafkan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang anak, dan Nabi Khidir alaihissalam langsung membunuhnya. Nabi Musa alaihissalam yang melihat peristiwa ini kembali protes dengan protes yang lebih keras. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Maka berjalanlah keduanya hingga keduanya berjumpa dengan seorang anak muda. Maka dia membunuhnya. Nabi Musa alaihissalam berkata, mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Quran Surah Al-Kahfi ayat 74. Nabi Khidir hanya menjawab, Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Quran Surah Al-Kahfi ayat 75. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam berkata, Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra. Dia Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. Quran Surah Al-Kahfi ayat 76. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi pernah bersabda, Rahmatullahi alaina wa ala Musa law labitha ma'a sahibihi la absaral ajaba walakinnahu qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra. Semoga rahmat Allah terlimpahkan untuk kita dan untuk Musa. Seandainya dia tetap bersama temannya itu, tentulah dia akan banyak menyaksikan hal-hal yang menakjubkan. Akan tetapi sangat disayangkan, Musa mengatakan, jika aku bertanya kepadamu dengan sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu.
Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku. Nabi Khidir alaihissalam kembali memaafkan Nabi Musa alaihissalam, dan mereka kembali berpetualang sampai di sebuah pemukiman penduduk. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 77, Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka, penduduk negeri itu, tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh. Lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." Nabi Khidir alaihissalam menjawab, Qala hadha firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 78. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Yakni dengan sengaja Nabi Khidir alaihissalam membuatnya cacat agar si raja tersebut tidak mau merampasnya karena ada cacatnya, sehingga para pemiliknya yang miskin dapat terus menggunakan dan mengambil manfaat darinya, karena perahu itu merupakan satu-satunya milik mereka untuk mencari nafkah. Menurut suatu pendapat, para pemilik perahu itu adalah anak-anak yatim. Ibnu Juraij telah meriwayatkan dari Wahab Ibnu Salman dari Su'aib Al-Jibai bahwa nama raja yang zalim itu adalah Hadad Ibnu Badad. Dalam riwayat Imam Bukhari telah disebutkan bahwa nama raja tersebut tertera dalam kitab Taurat sebagai keturunan dari Al-Is Ibnu Ishaq. Dia termasuk salah seorang raja yang namanya tertera di dalam kitab Taurat. Nabi Khidir alaihissalam melanjutkan, Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Quran Surah Al-Kahfi ayat 80. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 81.
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Ubay ibnu Ka'ab dari Nabi SAW yang telah bersabda, disebutkan, al-ghulamul ladzi qatalahul khadiru tubi'a yawma tubi'a kafira. Anak yang dibunuh oleh Khidir telah ditetapkan sejak penciptaannya sebagai orang kafir. Nabi Khidir alaihissalam kembali melanjutkan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع alaihi sabra. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seseorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 82. Nah, faedah atau hikmah dari kisah ini adalah ilmu adalah karunia Allah yang besar. Karena ilmu selalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu ada dua, ilmu yang dicari dengan usaha keras atau ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan pada hamba-hamba pilihan, yaitu ilmu laduni berupa ilmu gaib. Ilmu yang diberikan kepada Nabi Khidir tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Ada juga ilmu yang diperoleh oleh Nabi Musa yang tidak diketahui oleh Nabi Khidir. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengantarkan kepada kebaikan dan yang mencegah dari kejelekan. Karena dalam ayat ini disebutkan untuk diajarkan ilmu yang sifatnya rusydu, benar. Nabi Musa alaihissalam memiliki sifat tawadu, rendah hati, sehingga mau belajar dari siapapun, baik yang lebih rendah kedudukannya darinya. Ingatlah, sifat tawadu adalah jalan mudah meraih ilmu. Wajib penundukan adab yang baik dengan guru atau orang yang berilmu. Contohilah Musa alaihissalam ketika meminta kepada Nabi Khidir alaihissalam dengan bahasa yang halus saat ingin menemani Khidir alaihissalam agar terus bisa belajar dan meraih ilmu. Kita diperintahkan untuk tidak mudah dalam menghukumi sesuatu sampai dapat ilmu atau bukti. Faedah ini diambil dari ayat 68. Diperintahkan untuk mengucapkan insya Allah, artinya semoga Allah menghendaki pada suatu kejadian yang akan datang. Nah, tadi itu faedah dan kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir. Jangan lupa nonton Prophet Story hanya di Dalwa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.